Hai teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Devi Ardia di YouTube channel aku yang membahas tentang diabetes dan kesehatan. Di video kali ini aku mau ngasih tahu sebuah surat. Nah, surat apakah itu? Teman-teman akan lihat videonya setelah ini, tapi sebelumnya kalau kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel aku, silahkan subscribe. Tapi kalau merasa nggak ada manfaatnya ya nggak usah subscribe. Cuma makasih sudah klik video ini. Kita akan lanjut untuk lihat apa sih isi suratnya. Nah, ini seperti teman-teman bisa lihat, ini adalah surat hasil lab Laboratorium RS Wiyung Sejahtera. Ini adalah rumah sakit umum rujukan yang diberikan oleh Vaskes pertama untuk mengatasi sakit diabetesku. Jadi ini kita direkomendasikan oleh Puskesmas. Ini Rumah Sakit Wiyung Sejahtera ada di daerah Wiyung, Surabaya. Nah, sekarang kita buka nih isinya. Sebenarnya isinya itu kertas putih. Ini cuma salinannya aja sih yang warna kuning. Laboratorium Klinik Rumah Sakit Wiyung Sejahtera. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada namaku di sini, Devi Ardia. Pakainya yang RJ ini itu rawat jalan, ini pakai BPJS. Terus dokternya ini namanya Dr. Yoyo Santoso, spesialis penyakit dalam, dan ini itu tesnya tanggal 4 bulan 8. Ini tanggal lahirku, lalu nah ini nih. Oke. Agak berat sih sebenarnya baca ini karena lumayan sedih untuk tahu hasilnya. Kelihatan nggak sih? Nah, ini itu ada dua yang diukur, yaitu gula darah puasa sama gula darah 2 jam PP atau 2 jam setelah makan. Ya. Nah, yang gula darah puasa itu hasilnya adalah sorry ini ngeblur banget ya. Kalau gula darah puasanya adalah 268, sementara yang 2 jam PP-nya itu 316. Ini termasuk nilainya tinggi sekali, 268. Nah, teman-teman kan tadi sudah lihat surat isi dari hasil labnya itu. Itu termasuk gula darah puasanya sangat tinggi karena yang normal itu antara harusnya di bawah 100 atau paling tinggi 120 kalau memang puasa nggak makan selama 8 jam. Dan itu hasilnya 200 lebih, malah 280 sekian. Nah, itu harusnya darah yang ada di dalam badanku ini harusnya untuk 3 orang. Ya, aku harusnya dapatnya cuma 100. Jadi terlalu banyak, terlalu tinggi. Sementara 2 jam yang pasca puasa pun 300 lebih gitu. Kenapa sih seorang diabetes itu harus cek darah? Nah, itu tuh sebenarnya wajib. Untuk apa? Untuk mengetahui kadar akurat darah kita secara rutin. Entah itu gula darah puasa, gula darah sewaktu, ataupun 2 jam PP setelah makan. Ya, jadi teman-teman yang punya sakit diabetes itu harus punya alat cek sendiri di rumah. Ya, walaupun kita direkomendasikan dokter untuk cek di lab juga. Jadi ceritanya itu 2 minggu sebelumnya aku dites di dokter. Nah, entah karena aku lumayan disiplin makannya, itu hasilnya 160. Nah, kemudian untuk evaluasi dokter memberikan surat hijau untuk tes ke lab. Tesnya yaitu tadi gula puasa dan 2 jam PP. Nah, ini feelingku sudah lumayan tidak enak. Kenapa? Karena beberapa hari sebelumnya itu aku nggak disiplin untuk pola makan 3J. Tapi lumayan ngawur makannya, nyolong-nyolong ya, makan nasi lah, gorengan, kemudian biskuit, kue, roti, dan sebagainya. Tapi nggak terlalu banyak sih. Kalau makan nasi juga paling 3 sendok makan atau 4 sendok makan gitu. Dan memang masih dibarengi dengan obat dan insulin. Kemudian aku tes kan ya, udah perasaan nggak enak, tes puasa itu nggak makan dari malam sebelumnya karena 8 jam nggak makan terus dites. Tesnya nggak diambil darah di sini tapi cuma di ujung jari.
Kalau ambil darah di sini itu biasanya yang HbA1c. Nah, setelah tes gula darah puasa itu kemudian 2 jam setelah tes di lab, terus disuruh makan kan sama yang petugas labnya. Nah, aku itu makannya gado-gado 1 porsi, tapi nggak pakai lontong. Terus minumnya air putih aja 1 botol. Ya walaupun sudah nggak pakai nasi, terus aku suntik insulin nih 10 unit. Nah, habis 2 jam makan itu kemudian dites ternyata masih naik 300 lebih. Setelah hasil labnya keluar, terus aku serahin ini kan surat labnya ke dokter, terus sama dokternya dibuka. Lumayan lama banget dibacanya. Terus kayak dokternya itu geleng-geleng gitu kan. Terus aku yang ya namanya lumayan merasa bersalah juga karena hasil nilai gula darahku segitu. Apalagi gula darah puasanya sih yang lumayan tinggi itu. Cuma yang tersenyum kecut yang gula puasanya jelek ya dokter, tinggi ya. Terus dokternya kayak ngomong, iya ini jelek sekali gula puasanya. Harusnya nggak segini karena sudah saya kasih obat sama insulin gitu kan dokternya. Masih suka nyolong-nyolong ya? Masih suka minum manis? Makan-makan roti, biskuit? Terus aku cuma jawabnya, iya kadang-kadang. Ya nggak boleh kadang-kadang. Harus stop. Sama sekali stop, dokternya bilang gitu. Kalau dokter saya sudah nggak minum manis-manis, sudah beli Tropicana Slim, bilang gitu kan aku. Terus dokternya, ya kesalahannya di makan roti sama biskuit itu, dan kemudian nasi putih itu juga nggak boleh sama sekali. Padahal kan kadang-kadang ya seminggu sekali, seminggu 2 kali itu aku kayak masih incip-incip nasi putih. Yang aman itu sebenarnya makannya nasi merah ataupun ya cuma sayur-sayuran sama protein, entah itu protein nabati, tahu tempe ataupun protein hewani yang telur, ayam, ikan, daging dan lain sebagainya. Oh iya, ikan laut itu juga sebenarnya bagus gitu. Terus ya karena nilainya segitu, kemudian dokter Yoyo, dokter yang menangani aku itu bilang kalau untuk gula darah yang lebih dari 200, gula darah yang segitu, dosis insulin yang 10 unit itu katanya sudah nggak sesuai. Oleh karena itu dengan sangat berat hati, berat banget, dosis insulin yang seharusnya 10 unit itu dinaikkan menjadi 16. Tuh tambah tinggi ya. Jadi itu kayak dinaikkan 50% dari yang sebelumnya. Jadi sebelum atau sesudah makan itu aku harus nyuntikin 16 unit insulin dari yang sebelumnya 10. Ya itu kayak lumayan kecewa sih, lumayan sedih juga untuk naik insulinnya segitu. Ya aku kecewa sama diriku sendiri kenapa nggak bisa untuk ngontrol, untuk menahan diri biar nggak makan nasi dan biskuit. Karena kadang apa ya di rumah adanya makanan itu terus lapar pengen ngemil, 1 keping nggak apa-apa lah, 2 keping, 3 keping, kemudian tiba-tiba udah habis aja separuh. Nah itu kan meningkatkan gula darah jadi sangat jelek, nilainya sangat tinggi. Ya, seharusnya aku bisa menahan diri untuk nggak cemil-cemil biskuit dan menggantinya dengan ya separuh buah apel atau makan telur rebus atau goreng tempe dan tahu, itu lebih aman daripada biskuit ya. Itu. Terus sepulangnya dari konsul dokter itu aku rasanya sedih banget. Jadi sering sih kalau di motor itu aku pas pulang dari rumah sakit itu tiba-tiba kayak nangis sendirian. Ya untungnya pulangnya sendiri ya dan pakai helm jadi nggak kelihatan sama orang. Ya gitu sih teman-teman untuk sharing masalah hasil lab gula darah PP sama 2 jam pasca makan. Harapanku sih untuk tes selanjutnya itu nilainya bisa lebih rendah karena ya untuk selanjutnya kan nilai tesnya harusnya jadi lebih baik ya, bukan lebih buruk. Ya, harus semangat untuk
ubah pola makan lagi, harus lebih konsisten, harus lebih disiplin lagi. Karena yang merubah gula darah kita itu bukan orang lain sebenarnya, tapi diri kita sendiri gitu. Oke, aku harap sih ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya buat yang cari info tentang diabetes ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.